Halo teman-teman, di video tutorial kali ini kita akan membahas metode Runkuta dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Metode Runkuta merupakan metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial dengan pendekatan iterasi numerik. Metode ini merupakan metode yang paling populer dalam penyelesaian persamaan diferensial. Metode Runkuta dapat memperoleh akurasi dari Taylor tanpa memerlukan diferensiasi orde yang lebih tinggi. Metode Runkuta juga merupakan pengembangan dari metode Euler. Penyelesaian dalam metode Runkuta dilakukan secara bertahap. Orde dari metode Runkuta itu sendiri ditunjukkan dengan jumlah tahap dari metode tersebut. Langsung saja kali ini kita akan belajar metode Runkuta orde 2, 3, dan 4 dengan menggunakan Microsoft Excel. Rumus dari metode Runkuta orde 2 dapat dilihat pada persamaan berikut, di mana YI plus 1 sama dengan YI plus setengah dikalikan dengan K1 plus K2 dikalikan dengan H, di mana nilai K1 merupakan nilai Fxi, YI, dan nilai K2 merupakan Fxi plus H, YI plus K1. Contohnya nih, gunakan metode Runkuta orde 2 untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan y min x, di mana nilai y0-nya sama dengan 0,5 dan hitunglah y2 dengan banyak langkah sebanyak 10. Pertama, kita tentukan dulu nilai h-nya dengan cara, karena di sini kita diperintahkan untuk menghitung y2, maka h-nya dapat dihitung dengan 2 min 0 dibagi dengan banyaknya langkah. Kita udah dapat nilai h-nya sebesar 0,2. Kemudian kita hitung atau kita cari nilai xi-nya terlebih dahulu. Karena xi-nya berjalan dari 0 sampai 2 dengan step size atau h-nya sebesar 0,2, maka kita tuliskan kemudian y0 sudah diketahui sebesar 0,5. Lalu kita hitung K1, kemudian K2, dan juga YI plus 1. Di mana nilai K1 merupakan Fxi, YI. Maka nilai K1 sama dengan Fx0, Y0. Karena fungsinya merupakan y min x, maka nilai y0-nya adalah 0,5, nilai x0-nya adalah 0. Jadi, y min x 0,5 min 0 akan kita peroleh 0,5. Kemudian untuk K2-nya, nilai pada YI digantikan dengan nilai YI ditambah dengan K1, dan juga nilai pada XI digantikan dengan nilai XI plus H. YI ditambah dengan K1 dikurangi dengan XI ditambah dengan H. Jangan lupa hanya untuk dikunci dengan cara menombol F4. Oke, kemudian kita enter. Kemudian untuk YI plus 1 dapat kita hitung dengan YI ditambah setengah dikalikan dengan K1 plus K2 dikalikan dengan H. YI ditambah 0,5 dikalikan K1 plus K2 dikalikan dengan H. Oke, kita enter. Kemudian kita bisa langsung mendapatkan hasilnya dengan cara mendrag dari kolom K1, K2, dan YI. Oke, diperoleh hasil dari Y2 adalah min 0,48336. Jadi untuk metode Runkuta cukup simpel ya teman-teman, dengan cara memasukkan YI plus 1 dengan menggunakan rumus ini, di mana nilai K1 dan K2 adalah sebagai berikut.
Oke, next kita lanjut pada metode Rungkutta orde 3 dan kemudian metode Rungkutta orde 4. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode Rungkutta orde 3. Hampir sama seperti metode Rungkutta orde 2, hanya saja pada metode Rungkutta orde 3 ini, kita perlu untuk menentukan nilai K1 hingga K3, di mana nilai K1 sama seperti pada metode Rungkutta orde 2, yaitu f xi, yi, dan nilai K2, yaitu f xi plus setengah h, di mana nilai y-nya adalah yi plus setengah dikalikan h K1. Kemudian K3-nya dapat kita hitung dengan mensubstitusikan nilai xi plus h pada persamaan ini dan menggantikan nilai y pada persamaan diferensial dengan yi min h dikalikan K1 ditambah 2h dikalikan dengan K2. Kemudian setelah kita berhasil menentukan nilai K1 hingga K3, kita dapat menghitung nilai yi plus 1, di mana nilai yi plus 1 merupakan penjumlahan dari nilai yi ditambah 1/6 dikalikan K1 plus 4K2 plus K3 dikalikan dengan H. Sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu nilai H-nya, karena yang diperintahkan adalah menghitung nilai Y2, maka sama seperti yang tadi, nilai H dapat ditentukan dengan 2 dikurangi dengan 0 dibagi dengan banyak langkah, yaitu 10. Dapatkan hasil 0,2. Kemudian kita cari dulu XI-nya, dimulai dari 0 sampai 2 dengan step size sebesar 0,2. Oke, kemudian kita tuliskan dulu, karena di sini sudah diketahui Y0-nya 0,5. Kemudian nilai K1, K2, K3, dan yi plus 1 akan kita cari. K1-nya sama seperti pada metode Rungkutta orde 2, yaitu mensubstitusikan nilai X0 dan juga Y0 pada persamaan diferensial ini. Begitu pula itu akan berjalan dari I1 hingga 10. Yi min Xi. Oke, kemudian kita cari K2 dengan mensubstitusikan nilai Xi plus setengah H dan mensubstitusikan nilai yi plus setengah H dikalikan dengan K1. yi-nya digantikan dengan nilai yi ditambah 0,5 dikalikan dengan H dikalikan dengan K1. Jangan lupa untuk mengunci nilai H-nya. Kemudian menghitung nilai Xi plus setengah H dengan rumus X0 ditambah 0,5 dikalikan dengan H. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita hitung nilai K3 dan juga nilai yi plus 1. K3-nya dapat dihitung dengan nilai yi min H dikalikan dengan K1 ditambah 2 dikalikan H dikalikan dengan K2. Kemudian dikurangi dengan nilai X-nya. X-nya adalah Xi ditambah dengan H. Jangan lupa untuk mengunci masing-masing nilai H-nya, lalu kita enter. Oke, kemudian kita akan menghitung nilai yi plus 1-nya dengan cara yi plus 1/6 dikalikan K1 plus 4K2 plus K3 dikalikan dengan H. Sama dengan yi ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 plus 4 dikalikan K2 ditambah K3 dikalikan dengan nilai H. Oke, kita enter. Kemudian kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Nah, jadi kita dapatkan hasil dari Y2 dari iterasi numerik sebesar min 0,69243. Jadi dari penyelesaian persamaan diferensial Y min X
Dan menggunakan metode Runkuta orde 2 diperoleh nilai Y2 sebesar min 0,69243. Oke, kemudian kita lanjut pada metode Runkuta orde 4. Hampir sama seperti metode Runkuta orde 3, tetapi di metode Runkuta orde 4, kita perlu menentukan nilai K1 hingga K4, di mana nilai K1-nya sama seperti metode Runkuta orde 2 dan 3, yaitu f, x, y, y, nilai K2-nya. Kita substitusikan persamaan diferensial ini dengan nilai y-nya, y plus setengah h dikali K1, dan xi-nya xi plus setengah h. Kemudian K3 sama, tetapi kita perlu mensubstitusikan nilai y-nya dengan y plus setengah h dikali K2. Kemudian pada K4, kita substitusikan nilai y-nya dengan y plus h kali K3 dan nilai x-nya xi plus h. Setelah diperoleh nilai K1, K2, K3, dan juga K4, kita bisa menghitung nilai y plus 1 dengan rumus y plus 1/6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dikali dengan H. Contohnya, kita menggunakan soal yang sama seperti pada metode Runkuta orde 2 dan juga orde 3. Pertama, kita tentukan dulu nilai H-nya sama seperti yang tadi. 2 min 0 dibagi dengan banyak langkah, yaitu 10. Kemudian, kita tuliskan dulu xi-nya berjalan dari 0 sampai 2 dengan step size 0,2. Kemudian y-nya, y0-nya kita tuliskan dulu 0,5. Kemudian kita hitung nilai K1, yaitu f, x, y, y. Kita substitusikan dulu nilai y0 dikurang dengan x0. Kemudian kita hitung nilai K2, yaitu dengan mensubstitusikan nilai y plus setengah h dikali K1 pada y dan substitusikan nilai xi plus setengah h pada x. Oke, kita hitung dulu. y plus 0,5 dikalikan dengan h dikalikan dengan K1 dikurang dengan xi-nya xi ditambah 0,5 dikalikan dengan H. Jangan lupa untuk mengunci masing-masing nilai H-nya. Oke, kemudian kita enter. Lalu kita hitung K3-nya. y plus 0,5 dikalikan H. y ditambah 0,5 dikalikan dengan nilai H dikalikan dengan nilai K2. Kemudian dikurang dengan, di sini kurang tanda kurung buka. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya dengan XI plus setengah H. XI ditambah 0,5 dikalikan dengan nilai H. Oke, kemudian kita enter. Karena udah kita dapatkan K1, K2, K3, kemudian kita hitung nilai K4-nya. K4-nya dengan rumus y-nya digantikan dengan y ditambah H dikalikan dengan K3 dikurang dengan nilai xi plus H. xi plus H. Oke, kemudian kita enter. Sudah kita dapatkan nilai K1, K2, K3, dan juga K4, maka kita bisa menghitung nilai y plus 1. Dengan rumus y ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 plus 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah dengan K4. Lalu dikalikan dengan nilai H. Jangan lupa untuk dikunci. Oke, kita enter. Karena udah menemukan nilai K1, K2, K3, K4, dan juga y serta y plus 1, maka kita cek dulu masing-masing rumusnya apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka bisa kita langsung blok, lalu kita drag ke bawah.
Nah, kita peroleh hasil nilai Y2 dengan menggunakan metode Rungkutta orde 4 adalah min 0,69444. Jika ingin mengetahui nilai errornya, maka bisa kita bandingkan dengan hasil perhitungan persamaan diferensial ini secara analitik. Oke, sekian video tutorial kali ini mengenai persamaan diferensial menggunakan metode Rungkutta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.